Di-shoot mukanya satu-satu biar viral. Ente susu. Sengaja memang kita live kan karena ada tujuan tertentu yang kita rahasiakan. Rutinan setiap hari apa di sini? Setiap hari Ahad. Setiap hari Ahad ya. Masih sebulan sekali. 1 bulan 2 kali. 1 bulan. Minggu pertama di Malang Utara, minggu ketiga di Malang Selatan. Sri Kandinya ada yang hadir. Ada ya, hadir. Ini Sri Kandinya datang nggak? Yang di sini Malang Utara hanya 1. Isi jenengan ya kan? Malang Selatan mungkin karena hujan. Iya, hujan deras tadi. Sini aja gerimis. Jadi sempat khawatir. Kita hujan ya tetap datang kalau sudah hujan. Meskipun banjir apa, meskipun lewat lautan. Alhamdulillah ya. Kita tuh pengen ya hadir tuh keliling-keliling ke PC-PC biar untuk menumbuhkan semangat satu yang senior juga yang baru-baru bergabung. Tujuan kita begitu. Kalau mereka gak dikasih semangat, kendor lagi. Kalau sudah kendor, serangan itu membabi buta gitu. Serangan itu membabi buta. KBRA ini hadza min fadli Rabbi, luar biasa ya. Konsepnya itu sangat, yang saya rasakan itu dahsyat luar biasa KBRA, dan jarang dimiliki komunitas-komunitas rukyah lainnya. Jujur luar biasa. Satu ya, konsep robitohnya yang sangat kental, yang sangat prakteknya itu nyata betul-betul. Dan konsepnya ini sesuai Al-Quran sama hadis, makanya kuat. Jadi ibaratnya KBRA ini pengamal Al-Quran dan pengamal sunnah Nabi. Makanya ada rutinan rotibul haddad setiap PC-PC ini kan yang lebih mensyiarkan ini KBRA berawal. Kalau memang di musola atau di majelis itu ada, tetapi untuk kalangan ahli subuh ya, peruqyah sesama peruqyah dan pasien juga umum, itu KBRA yang merintis awal dengan ridho para guru, para rasul, para habaib khususnya guru-guru saya. Nah, kemudian di dalam rutinan ini rotibul haddad, tawasul, zikir, sholawat dan lain sebagainya. Ini uniknya ini konsepnya ini dia mentransfer energi power madad kepada yang lain. Ini yang berbeda. Ya. Misal rutinan tadi siang atau tadi sore atau tadi pagi atau malam ini di beberapa daerah tuh melaksanakan. Besok juga ada, besok lagi ada. Artinya setiap harinya baik siang, pagi, malam itu ada. Yang tidak ikut rutinan dia sudah ada punya jadwal rutinan, tapi di hari itu dia nggak ada rutinan, dia mendapatkan transfer dari yang rutinan. Ini konsep yang luar biasa, konsep ad-du'a bidhahril ghaib. Ad-du'a bidhahril ghaib. Kata Al-Habib Al-Haddad dalam kitab Majmu', beliau mengatakan inna du'a li akhihil muslim bidhahril ghaib adharal fawaidil ukhwa fi hadzal zaman mubarakil hal. Sesungguhnya doa kepada saudaranya yang muslim bidhahril ghaib, tanpa sepengetahuan mereka,
itu min adharil fawaidil ukhwah fi hadzal zaman mubarakil hal. Termasuk faedah ukhuwah yang sangat nampak faedahnya di akhir zaman seperti saat ini. Kita mendoakan, saling mendoakan. Makanya di salawat, di rutinan ada salawat rabitah wa ashabar ruqyah wa hadhil ummah marzukina bisihhati wa sa'adati warabitah fid dini wa dunil akhir. Itu doa ashabar ruqyah wa hadhil ummah, juga mendoakan untuk kaum muslimin muslimat. Jadi para praktisi ikut didoakan semuanya, juga untuk umat muslim didoakan semuanya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bi hadil ghaib mustajabah. Mustajabah. Wa inda ra'sihi malakun muwakkal bih. Wa idza da'a li akhil muslim faqala amin walaka bimisli. Doanya orang muslim sesama saudaranya tanpa sepengetahuannya, ya, ini mustajabah. Mustajab doanya. Doanya mustajab. Ketika kita berdoa, malaikat di sisi kepalanya berkata amin, dan engkau juga demikian mendapatkan apa yang kau doa untuk saudaramu. Artinya apa? Ketika rutinan, ya, kita ada sholawat robito mendoakan, menyambung, ada rotib, tawasul, fatihah berkali-kali, yang dimana dalam inti surat fatihah itu ada juga mendoakan kepada saudaranya tanpa sepengetahuan. Ihdinas shiratal mustaqim. Sudah Allah ajarkan konsep seperti ini. Nah, maka di sini saling kekuatan persaudaraan semakin kuat, semakin mendapatkan madad atau cahaya yang besar, yang dia cahaya ini tersambung dari guru ke guru, nurun ala nur. Konsep ba'duhum li ba'din ini terlaksana di KBRA dengan baik, sehingga dukun-dukun itu yang menyerang kita atau yang menyerang pasien-pasien kita, menyerang saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, ini mereka ketar-ketir ketika kita kumpul berdoa bersama. Allah. Kenapa? Mau nyerang ini ternyata dapat transferan doa dari temannya. Mau menyelakai ini dapat transferan pembentengan dari temannya, sehingga mental. Allah. Kenapa? Mustajab. Doa bidhahril ghaib mustajab, kan begitu. Doa bidhahril ghaib mustajab yang luar biasa. Ada malaikat juga yang mengaminkan di setiap kepalanya para praktisi yang ikut rutinan gitu. Makanya ketika ada praktisi yang mereka ini keluar dari rutinan atau tidak ada rutinan, baca sendiri itu wajib. Kalau baca sendiri zikir itu wajib, ya. Kita sebagai muslim wajib mengingat Allah. Tetapi ketika mereka tidak bergabung dengan kami, tidak ada dalam lingkup dhahrul ghaib, ad-du'a bidhahril ghaib, madatnya itu kurang. Madatnya kurang, babak belur, kan begitu. Ini dan itu. Tetapi ketika sudah kumpul, serangan sihir itu jadi ringan gitu. Serangan sihir yang mengenai kepada kita itu lama-lama terkikis habis. Bahkan mereka ini ketika kita kumpul sudah keluar darah dulu dari hidung, muntah darah sebelum kita baca rotib, tawasul dan lain sebagainya. Sudah ketir-ketir duluan, mungkin ada yang wafat tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui. Ini yang ditakuti oleh mereka. Ini yang ditakuti oleh mereka. Begitu. Dan ini konsepnya para wali, ya. Konsepnya para wali itu laula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard walakin Allah dzul fadlin 'alal 'alamin. Seandainya bukan karena pertolongan Allah kepada manusia, tapi ba'dahum bi ba'din, perantara sebagian hambanya dengan yang lain, la fasadatil ard, maka bumi ini akan hancur lebur. Artinya apa? Dalam salah satu kitab tafsir itu, atau seluruh kitab tafsir, ya, yang 9, dikatakan bahwa ba'dhum bi ba'din ini ta'ifah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ada mereka yang amar ma'ruf nahi munkar berdakwah, ada yang mereka yang masih berzikir, kelompok yang berzikir. Ada lagi yang menafsirkan bahwa ba'dhum bi ba'din ini, misal Indonesia ini mau ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Malapetaka musibah ini mau ditumpah ruahkan di Indonesia. Karena kezaliman yang terang-terangan, kemunafikan, kejahatan dan lain sebagainya sudah di depan mata, sudah nyata betul-betul. Tetapi konsep ba'dhum bi ba'din, Allah selamatkan daf'ullahin nasa dengan konsep ba'dhum bi ba'din ini, wali kutub. Ditampung musibah itu dengan wali kutub. Kemudian imamen, dua wali kanan dan kiri. Yang kanan ini menstabilkan dimensi malakut, kiri dimensi syahadah. Kemudian wali autat ditampung, disaring ke wali autat, ditampung lagi wali abdal, ditampung lagi nujaba dan seterusnya sampai kepada kita, sehingga cuma banjir, pilek, flu, galau, stres, itu aja. Tapi ini kan akhir zaman ini luar biasa. Semakin kezaliman, kejahatan luar biasa, maka penampungan tugas para wali semakin besar. Akhirnya dosa atau azab yang harusnya dinyatakan oleh Allah ditampung sama wali itu, jadi penyakit ginjal, jadi penyakit liver, jadi penyakit kelenjar, jadi penyakit jantung, meninggal. Dipanggillah para wali-wali Allah satu persatu yang mereka sudah menampung dosa-dosa kita, kezaliman kita di dunia ini. Bukan mereka ini, karena mereka ini menampung, ibaratnya mereka ini superhero-nya kita. Azab yang Allah turunkan ditampung oleh mereka. Akhirnya mereka sakit, dicabut oleh Allah, nggak jadi diazab. Kenapa? Sudah ditampung. Jadi penyakit. Ba'duhum bi ba'din. La fasadatil ard, kata Allah. Kalau seandainya laula daf'ul nas, kalau seandainya Allah tidak menolong manusia ba'duhum bi ba'din, perantara hambanya dengan hamba yang lain, la fasadatil ard, hancur bumi. Makanya ada hadis mengatakan, innallaha la yarfa'u birajul salih an mi'ati ahli baitin min jiranihi al-bala'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolak balak dari 100 tetangga sebab ada orang soleh, satu orang soleh di situ. Ada yang orang soleh itu cacat, ada orang soleh itu sakit. Azab itu terangkat dari 100 tetangganya. Bagaimana dengan wali? Bagaimana yang menampung? Makanya kita sedih sebenarnya, para wali-wali kita, orang-orang soleh kita Allah panggil. Kita harus sadar bahwa mereka ini superhero-nya kita. Ini logika hadis Quran sudah kuat. Logikanya begini, saya kok habis mijat orang ini, kok saya sendawa nggak habis-habis, saya kok sakit perut, yang saya pijat perutnya ini membesar. Loh, kamu menampung imbas. Saya kok habis penanganan orang ini, kok badan saya sakit-sakitan. Kamu menampung, itu baru kamu, baru tingkatan beruknya ahli zuhud. Bagaimana tingkatannya wali Allah? Gitu. Bagaimana tingkatannya wali kutub, kan begitu. Nggak sembarangan jadi wali. Nah, kalau seandainya tidak ada konsep seperti itu, lebih parah lagi. Kalau seandainya tidak ada saling menguatkan, saling mendoakan bidahril gaib, dengan ikut rutinan atau mungkin sendirian dia mendoakan saudara-saudaranya, baca salawat robitoh sendiri atau berjamaah, mungkin sudah babak belur kita. Mungkin sudah mati muda diserang dukun. Kamu misalnya penanganan pasien satu, dukun, pasien ini dukun, numpuk dalam satu hari atau setahun kasus sihir, dukunnya ini nyerang kamu semuanya kan. Ya, nanti aja sampai sakit, apalagi kita kan. Nah, makanya kalau nggak ada saling mendoakan begini, ya babak belur duluan kita gitu. Sampai-sampai di Madura itu, ya, mungkin mereka nonton, Masya Allah luar biasa, kiainya ini sakit sampai gosong badannya, gosong itu, cidara ini dan sebagainya, sampai masuk rumah sakit bolak-balik. Terakhir saya ziarah di rumah sakit, kemudian alhamdulillah Allah kasih kesembuhan. Dan dia mengundang kami ke pondoknya. Di sana sudah ditangani senior, sudah ditangani, bahkan sebelumnya itu ditangani oleh kiai-kiai besar dan juga ahli-ahli ahli supranatural di sana yang hebat-hebat. Sampai di antara mereka setelah penanganan itu langsung besoknya lewat. Iya. Ada yang melarikan diri, bawa mobil rombongan, kemudian duduk langsung lari. Karena saking besarnya musuhnya yang ditangani. Dukunnya ini mengaku tidak terkalahkan. Sampai-sampai mereka mengatakan, ini kalau bukan Robito, mungkin kita sudah hancur seperti mereka. Katanya anak-anak, kenapa? Mereka ini pemula.
Dari nol mereka belajar ilmu ruqyah, tiba-tiba dihadapkan dengan kasus yang besar seperti ini gitu loh. Tapi mereka alhamdulillah kuat sampai saat ini. Alhamdulillah. Gitu loh. Nah, ini apa ya, kekuatan Rabitoh yang ada di KBRA ini hadza min fadli rabbi. Masya Allah. Gitu, yang harus diistiqomahkan.